Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Yang pertama ada identitas kebalikan. Kenapa disebut identitas kebalikan? Karena identitas yang ada di sebelah kiri adalah kebalikan dari identitas yang di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama, sin alfa adalah seper kosekan alfa. Cos alfa adalah sepersekan alfa. Tan alfa adalah seperkotangan alfa. Cos sekan alfa adalah sepersin alfa. Sekan alfa adalah seper cos alfa, kotangan alfa sama dengan seper tan alfa. Lalu ada identitas perbandingan, di mana tangan alfa dapat dinyatakan sebagai sin alfa per cos alfa, dan kotangan alfa dinyatakan sebagai cos alfa per sin alfa. Lalu yang ketiga ada identitas Pitagoras. Ini kita dapat dari teorema Pitagoras. Seperti yang kita ketahui, identitas trigonometri yang sudah sering kita dengar yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu didapat dari teorema Pitagoras. Misalkan ada segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B. Di sini sudut alfa, panjang AB itu X dengan sisi miringnya R, dan panjang BC-nya Y. Kita ketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, karena R adalah sisi miring. Tadi Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan ini semua kita bagi R kuadrat. Jadinya Y kuadrat per R kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. R kuadrat per R kuadrat adalah nilainya 1. Karena ini keduanya itu penyebut dan pembilangnya sama-sama kuadrat, maka kuadratnya kita keluarkan. Jadi Y per R dikuadratkan tambah X per R dikuadratkan, hasilnya 1. Nah, kita dapat di Y per R. Kita lihat sini Y per R. A ini kan adalah sisi depan. Kalau sin itu kan rumusnya depan per miring, berarti depannya itu Y, miringnya itu R, berarti Y per R itu adalah sin. Karena kuadrat makanya kita buat sin kuadrat. Kalau nilai X itu dia kan sisi samping, artinya dalam rumus kosinus adalah kosami, samping per miring, berarti X per R. Artinya X per R adalah kosinus, karena kuadrat makanya karena dikuadratkan makanya kita buat cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini, yang pertama ini kita bisa mencari persamaan-persamaan yang lainnya, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, persamaan ini semuanya kita bagi sin kuadrat alfa. Jadi sama-sama kita bagi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa hasilnya 1. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan sepersin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa itu kita lihat di identitas yang sebelumnya, yaitu cos per sin adalah cot. Karena dia kuadrat makanya dia juga kotangan kuadrat alfa. Sepersin adalah kosekan alfa, karena dia sepersin kuadrat makanya jadi kosekan kuadrat alfa. Ini untuk persamaan identitas trigonometri yang kedua. Oke, selanjutnya dari persamaan yang kita dapat yang pertama ini, kita bisa cari lagi identitas yang lainnya, yaitu jika semuanya ini, semua persamaan ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan seper cos kuadrat alfa. Sin per cos tan karena kuadrat jadi tan kuadrat, cos per cos 1, seper cos adalah sekan, karena kuadrat makanya dibuat jadi sekan kuadrat. Contoh soal yang pertama ada sin pangkat 4 alfa kurang cos pangkat 4 alfa sama dengan seper 1 kurang 2 cos kuadrat alfa. Kalau kita lihat ke identitas sebelumnya, tidak ada yang mengandung sin pangkat 4 alfa dan cos pangkat 4 alfa. Makanya untuk itu kita gunakan pemfaktoran, yang mana kita ketahui bahwa A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Kalau pangkat 4, dia sama aja kayak pangkat 2, jadi pangkatnya ditambah aja. Jadi seperti ini. Oke, kita masukkan. Jadi kita misalkan A-nya sebagai sin dan B-nya sebagai cos.
Baik, tadi lupa saya sampaikan di awal bahwa kita ingin membuktikan bahwa sin pangkat 4 alfa kurang cos pangkat 4 alfa nilainya sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat alfa. Oke, setelah tadi lanjutannya berarti kita ubah sin pangkat 4 alfa kurang cos pangkat 4 alfa menjadi bentuk seperti ini. Oke, kita ketahui bahwa tadi sudah didapat di sini sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah nilainya 1. Berarti ini kita buat sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1 kita buat. Nah, karena di sini ingin dibuktikan cos, maka kita ubah sinnya menjadi yang mengandung cos. Tadi kan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kita ubah sin kuadrat menjadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Oke. Jadi sin kuadrat alfa kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa. Min cos kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa hasilnya adalah min 2 cos kuadrat alfa. Jadi hasilnya sama, sehingga terbukti bahwa benar bahwa sin pangkat 4 alfa kurang cos pangkat 4 alfa nilainya sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat alfa. Oke, contoh yang kedua ada 1 per 1 kurang cos alfa tambah 1 per 1 tambah cos alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Caranya adalah dengan dikalikan silang. Yang ini kalikan dengan ini. Oke. Oke, setelah kita kalikan silang, kita dapat 1 tambah cos alfa tambah 1 kurang cos alfa per 1 kurang cos alfa kali 1 tambah cos alfa. Nah, karena ada cos alfanya ini bisa dicoret ya. Oke, jadi tinggal 2 per, kita kalikan 1 kurang cos alfa kali 1 tambah cos alfa adalah 1 kurang cos kuadrat alfa sama dengan 2 kosekan. Oke, setelah itu 2 per, kita tahu 1 kurang cos kuadrat alfa adalah sin kuadrat alfa. Jadi kita buat gini, 1 kali 1 per sin kuadrat alfa sama dengan 2. Kita lihat di yang sebelumnya kalau 1 per sin kuadrat alfa itu adalah kosekan kuadrat. Jadi 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat dikalikan 2 menjadi 2 kosekan kuadrat alfa sama dengan 2 kosekan kuadrat alfa. Sehingga terbukti. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai aturan sinus. Nah, jika ada segitiga seperti ini dengan sudut A, B, dan C, maka sisi-sisinya, sisi di hadapan sudut A kita namakan sisi A, sisi di depan sudut B kita buat sisi B, dan sisi di depan sudut C kita buat sisi C. Maka sisi A per sinus sudut yang ada di depannya. Artinya sin A per sudut yang ada di depan sisi A adalah sudut A. Maka A per sin A akan sama nilainya dengan sisi B per sin sudut yang ada di depannya. Sisi B, sudut yang ada di depannya adalah sudut B. Maka B per sin B akan sama juga besarnya dengan sisi C per sin sudut yang ada di hadapannya, yaitu sudut C. Kenapa dinamakan aturan sinus? Karena menggunakan sinus. Jadi aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, contoh soal yang pertama, diketahui segitiga PQR dengan panjang PR adalah 8 cm, QR-nya 4 akar 6 cm, dan besar sudut P-nya 60 derajat, maka tentukan besar sudut PQR. Oke, berarti kita gambarkan dulu bentuk segitiganya itu. Oke, kita gambarkan PQR dengan panjang PR-nya 8, dengan QR-nya juga 4 akar 6 cm, dan besar sudut P-nya 60 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut Q. Kita gunakan aturan sinus, yaitu P per sin P sama dengan Q per sin Q. P-nya itu adalah panjang sisi yang ada di depan sudut P. Ini P, ini sudut P, sisinya adalah ini. Sisi P itu dengan panjang 4 akar 6. Sin P-nya itu tadi 60 derajat, berarti sin 60 derajat.
Jadi 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin Q. Oke, 4 akar 6. Sin 60, kita tahu bahwa nilainya adalah setengah akar 3. Maka 4 akar 6 per setengah akar 3 sama dengan 8. Ya, 8 ini adalah panjang sisi Q. Nah, ini sudut Q, panjang sisi Q itu adalah ini, 8 cm per sin Q, atau yang ditanya. Jadi, kita kalikan silang aja. 4 akar 6 kali sin Q sama dengan 8 kali setengah akar 3. 4 akar 6 per sin Q sama dengan 8 kali setengah akar 3, 4 akar 3. Maka, sin Q sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. 4-nya bisa kita coret. Jadi, sin Q-nya akar 3 per akar 6. Kita rasionalkan aja, kali akar 6 per akar 6. Menjadi akar 18 per 6. Akar 18 ini kan kita ketahui bahwa akar 9 dikali 2 per 6. Akar 9 itu kan 3, berarti 3 akar 2 per 6. Sama dengan setengah akar 2. Sin Q-nya setengah akar 2. Sin berapa yang hasilnya? Ini, sin Q sama dengan setengah akar 2. Sin berapa? Sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Yaitu 45 derajat. Berarti Q-nya 45 derajat. Berarti besar sudut PQR adalah 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan kosinus. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya seperti ini. Misalnya yang diketahui adalah panjang sisi B dan panjang sisi C serta besar sudut A. Nah, dan yang ditanya adalah ini panjang sisi A. Maka kita dapat menggunakan aturan kosinus. Caranya adalah A kuadrat yang ditanya. Yang diketahui kan tadi panjang sisi B dan panjang sisi C. Maka B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos alfa. Atau dia ini panjang sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui. Cos alfanya itu. Atau bisa juga karena cos alfa ini berada di depan sisi A. Bagaimana jika yang ditanya misalnya sisi B? Untuk mencari sisi B dan sisi C-nya juga sama seperti sisi A tadi. Maka ini dinamakan aturan kosinus. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, untuk contoh soalnya ada diketahui segitiga ABC dengan AB adalah 6 cm dan AC 3 cm. Besar sudut A 60 derajat dan tentukan panjang BC. Oke, kita gambar dulu segitiganya. Ini A, B, dengan C. Besar sudut A tadi 60 derajat. BC ini ditanya. AB panjangnya 6 dengan AC adalah 3. Berarti yang ditanya adalah BC, makanya kita buat BC kuadrat sama dengan yang diketahui AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2 kali AB kali AC. Ini sebagai panjang sisi yang diketahui dikali dengan cos A. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat 6 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 2 kali 6 kali 3. Cos alfa itu kan ini cos 60 derajat. BC kuadrat sama dengan 36 tambah 9 kurang 2 kali 6 12 kali 3 36. Cos 60 derajat itu kan setengah. 36 tambah 9 45. 36 kali setengah itu 18. Jadi diketahui BC kuadrat adalah 27. Yang ditanyakan BC, makanya kita kuadratkan lagi. BC sama dengan akar dari 27.
akar dari 27 ini kan 9 akar 9 kali 3. Maka BC adalah 3 akar 3. Jadi panjang BC adalah 3 akar 3 cm.